Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sahabat Delima, renungan pada saat ini sampai di tengah-tengah kita tertulis dalam kitab Yeremia pasal 7 ayat 3, demikian bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini. Demikian firman Tuhan. Yeremia dalam bahasa Ibrani yaitu Yeremi Humu, artinya Allah itu tinggi dan mulia. Yeremia dipanggil sejak dia di dalam rahim, dan bisa juga dikatakan dia dipanggil sejak muda. Dia tidak pintar berbicara, namun Allah selalu menyertainya. Yeremia 1 ayat 1 hingga ayat 9. Yeremia adalah seorang nabi dalam kitab Perjanjian Lama yang hidup sekitar tahun 645 sebelum Masehi. Yeremia lahir di Anatot, di mana Anatot adalah kampung para imam bangsa Israel, dan dia adalah anak Imam Hilkiah. Yeremia melayani ketika kerajaan bangsa Israel terbagi dua, sehingga Yeremia melayani di Israel Selatan, yaitu Yuda, di mana Juda ibu kota Yerusalem, di mana tempat berdirinya Bait Allah. Ketika itu bangsa Israel percaya, yaitu selama Bait Allah ada, Allah selalu menyertai mereka, atau Allah tidak akan meninggalkan bangsa Israel. Dalam konteks Yeremia saat itu melayani, yaitu Raja Zerubabel menjajah bangsa Israel, sehingga seluruh bangsa Israel di wilayah Zerubabel, ia sebagai raja pada saat itu, diminta supaya menyembah berhala, sehingga mereka meninggalkan Allah. Namun pemahaman bangsa Israel pada saat itu tentang Yerusalem, bahwa Yerusalem itu tempat berdiamnya Allah. Namun dalam teks khotbah ini diminta mereka bukan hanya untuk beribadah, namun bangsa Israel harus melakukan aktualisasi bagaimana mereka yakin dan percaya itu dilakukan dengan perbuatan yang baik. Perbuatan baik itu ditunjukkan dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. Jadi bagaimana ibadah mereka lakukan di Bait Allah itu bukanlah hanya seremonial, sehingga mereka maunya melakukan perbuatan yang baik di dalam kehidupan. Karena dalam konteks kehidupan bangsa Israel saat itu, mereka melakukan ketidakadilan bagi janda dan juga fakir miskin pada saat itu, sehingga mereka tidak sejalan dalam ibadah dan di dalam perbuatan sehari-hari. Sehingga Yeremia menyuarakan supaya mereka melakukan keadilan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, itu artinya bahwa Bait Allah itu bukan hanya ditunjukkan kemegahan berdirinya di tengah-tengah Yerusalem, tetapi Bait Allah itu adalah tempat persekutuan kepada Allah dan persekutuan dengan sesama manusia, dan supaya diperlakukan manusia itu sama di hadapan Allah, tidak melihat status sosial dan status yang lain di tengah-tengah kehidupan ini. Artinya bahwa manusia itu tidak bisa berbuat semena-mena kepada sesama manusia, karena manusia itu
adalah ciptaan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, seruan khotbah daripada Yeremia tidak ada yang menghiraukan, tidak ada yang mau mendengar dan melaksanakan, sehingga bangsa Israel yaitu terbuang ke tanah Babel. Sebagai daripada karena mereka tidak mau mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yeremia, dan mereka selalu melakukan ketidakadilan kepada fakir miskin dan juga kepada yatim piatu dan juga orang-orang yang rendah. Itu makanya mereka terbuang ke tanah Babel, di mana proses di tanah Babel adalah menjadi pelajaran bangsa Israel supaya mereka kembali ke jalan Allah, supaya mereka bukan hanya melakukan seremonial seperti mereka lakukan selama ini di bait Allah, namun ibadah itu mau mereka lakukan di dalam kehidupan sehari-hari yang memandang bahwa manusia itu harus diperlakukan sama di depan Allah, karena manusia itu adalah sama-sama ciptaan Allah. Amin.